Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh, mari sama-sama nyanyi di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya, mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Praise God. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami selalu memuji Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang baik ada bersama kita di pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan segenap hati katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruni Tikoalu dari Jerman. Waktunya dipersilakan. Haleluya. Ya, salam, selamat pagi semua. Ya, shalom. Ya, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di Zoom CLCC, semua dalam keadaan sehat dan baik, dan mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui gembala kami, Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan, biarlah kami semuanya yang dikuduskan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, yang mana kami telah diselamatkan dengan kesehatan kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih untuk doa yang sangat indah yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruni Tikoalu dari Jerman, orang tua kita. Tuhan memberkati Pak Bruni dan Bu Rosalin. Terima kasih Pak John. Tuhan juga memberkati. Sama-sama, Tuhan juga memberkati Pak Bruni dan Bu Rosalin ya. Oke. Amin. Amin. Baiklah, mari kita akan lihat renungan kita pada pagi hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam mencintai pemimpin. Ya, apakah ada kemuliaan Allah? Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam diri orang yang mencintai pemimpin? Jawabannya pasti ada. Ya, dan ini adalah nasihat firman Tuhan buat kita sekalian. Kalau orang tidak mencintai pemimpin, terutama pemimpin rohani, maka saya yakin tidak akan ada kemuliaan Allah di dalam dirinya. Ya, mari kita lihat nats Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal Ibrani 13 ayat yang ke-17. Kepada sahabat kita Ibu Rosalin dari Jerman dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka,
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Amin, amin, amin ya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Artinya orang-orang yang berada, Tuhan tempatkan otoritas di atasmu, suatu ya. Dan bukan cuma taat, tapi tunduklah kepada mereka, submission. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Alasannya apa? Sebab mereka ini pemimpin-pemimpin ini, para pemimpin ini mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi saudara-saudaraku, para pemimpin ini bertanggung jawab ya atas kehidupan saudara-saudara sekalian, ya, atas jemaatnya. Dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas jemaatnya, ya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira hati, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu, saudaraku. Selain kasih Tuhan, saya percaya bahwa seperti orang Israel, mereka dipimpin oleh Musa keluar dari tanah perbudakan Mesir. Di sana orang benar-benar Israel, mereka menderita suatu ya, menderita perbudakan, diperlakukan suatu dengan tidak manusiawi. Dan Tuhan utus Musa sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohani itu membebaskan orang Israel. Sehingga Tuhan membuat berbagai macam keajaiban-keajaiban suatu. Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan berbagai macam tulah. Tulah pertama, kedua, sampai yang ke-10 paling mengerikan tuh adalah kematian anak-anak sulung di Mesir karena Firaun keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau menuruti akan perintah Tuhan melalui Musa ini, sehingga Tuhan menghukum Mesir selaku ya tanah Mesir, bangsa Mesir dihukum habis-habisan. Dan saat itu baru Firaun menyerah sehingga akhirnya orang Israel boleh keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Ya, Mesir gambaran dunia ini, Mesir itu adalah gambaran dari dosa. Nah, Tuhan utus hamba Tuhan untuk membebaskan umatnya dari semua belenggu-belenggu dosa. Dosa apa? Dosa kepahitan, dosa sakit hati, kebencian, iri hati, kedendaman, saudaraku. Ya, banyak hal yang membuat banyak orang terikat, terbelenggu. Tuhan pakai hamba Tuhan untuk membebaskan mereka dari semua perbudakan dosa sehingga mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Bilang, Amin. saya mau merdeka. Haleluya. Merdeka. Nah, karena itu mari kita belajar untuk mentaati pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan dan tunduklah kepada mereka, ya. Jadi saudara, kemuliaan Allah dalam mencintai pemimpin. Dan saudara, pemimpin itu adalah wakil Allah di bumi. Karena dia benar-benar, saudaraku, diutus Tuhan untuk berbicara atas nama Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah, kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Saudara-saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam orang percaya yang mencintai pemimpinnya dengan melakukan segala perintahnya dengan segenap hati. Oh, saudara-saudara kasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini dapat kita pelajari dalam kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana Tuhan pakai dia menjadi seorang pemimpin sehingga dia bisa mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya. Saudaraku, sehingga pada waktu mereka mau berpisah, saudara, mereka menangis, saudaraku. Karena bagaimana saudara mereka mencintai pemimpin mereka yang mungkin mereka tahu itu adalah kata-kata dia yang terakhir, saudaraku. Mereka tidak akan pernah melihat mukanya lagi. Nah, mari kita akan lihat, saudara yang kasih Tuhan, karena Paulus akan mati. Saudara, dihukum waktu dia pergi ke Yerusalem. Padahal dia ingin di Yerusalem nanti, dia mengalami hari Pentakosta di sana. Tapi akhirnya memang Paulus juga harus melewati itu, saudaraku ya. Dan jemaat-jemaatnya sangat sayang kepada Rasul Paulus yang sudah mengajarkan firman Tuhan pada mereka selama 3 tahun itu, saudaraku. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 36 sampai 38. Nah, ini adalah Kisah Para Rasul pasal 20 ini kita menyelesaikannya. Nanti malam kita akan masuk di Kisah Rasul pasal 21 ya. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita akan dapati ada 3 kebenaran.
Tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam mencintai pemimpinnya. Sama seperti murid-murid Yesus, mereka mencintai Yesus sebagai pemimpinnya. Dan pada saat mereka tahu bahwa Yesus akan mati, mereka sedih sekali, saudaraku. Dan saatnya Yesus mati untuk menebus dosa mereka. Dan waktu itu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dan dia berpisah dengan mereka juga, saudaraku. Dan di situ Yesus berpesan kepada mereka harus pergi memberitakan Injil, saudaraku. Ya, mari kita lihat, saudara, ini seperti yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mencintai pemimpin. Mari kita lihat, yang pertama dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan saat mengucapkan kata-kata firman dari Tuhan Yesus. Ini Rasul Paulus berkata-kata dan mereka mendengarkan itu, saudaraku. Ini luar biasa, seorang pemimpin yang rendah hati. Kita lihat ya, Kisah Rasul 20 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Amin. Amin. Jadi bukan Paulus yang rendah hati, tapi jemaatnya juga rendah hati. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, kata-kata di ayat sebelumnya ya, di sana Paulus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudaraku ya. Jadi itu di sana Rasul Paulus berkata, biarlah kalau kita memberi, itu artinya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lemah, saudaraku ya. Dan setelah itu di dalam ayat yang ke-36, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa. Apakah dia berdoa sendiri? Seorang diri? Tidak. Dia berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Mereka semua ini jemaat yang telah mendengarkan firman pengajaran yang diajarkan Paulus. Jadi kunci yang pertama, orang mencintai pemimpin itu apa? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan saat mengucapkan kata-kata firman dari Tuhan Yesus ya. Kata-kata firman dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, ciri dari orang yang mencintai pemimpin itu apa, saudaraku? Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita akan lihat ini. Saudara, dia adalah orang yang menyatakan apa, saudaraku? Menyatakan kesungguhan cinta kasihnya dari hati yang tulus kepada pemimpin rohaninya. Jadi tidak ada kepura-puraan, tidak ada sandiwara, tapi benar-benar dia tulus, saudaraku. Karena dia menyatakan kesungguhan cinta kasihnya dari hati yang tulus kepada pemimpin rohaninya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul 20 ayat 37, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Amin. Amin, saudaraku. Jadi kata mencium ini mereka menyatakan cinta kasihnya mereka kepada pemimpinnya, yaitu Rasul Paulus yang sudah melayani dengan begitu setia, melayani dengan ketulusan, melayani dengan begitu selaku ketaatan, selaku tanpa melalaikan apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, mereka menangis dan mereka mencium dia, selaku ya. Itu adalah menyatakan rasa cinta kasihnya kepada pemimpin rohaninya, saudaraku ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Saya percaya, saudara kasih Tuhan, inilah yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama juga ya, sehingga benar-benar kita semua juga bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kita mencintai seorang pemimpin rohani. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingat ada sebuah cerita, ada seorang pendeta waktu dia meninggal, saudaraku ya. Itu benar-benar sewaktu dia dibawa ke tempat pemakaman itu banyak sekali mobil itu berarak-arakan sehingga membuat jalan itu macet. Orang-orang sampai kaget, itu acara apa? Oh, itu ada seorang pendeta yang meninggal dan dibawa ke sana ya. Saudara yang kasih Tuhan, benar-benar luar biasa ya. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati dengan pelayanan hamba Tuhan tersebut, sewaktu mereka tidak akan lupakan, saudara ya. Luar biasa. Bapak Ibu, karena dalam diri pemimpin itu ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Ada karismanya, ada karunianya, ada sesuatu yang Tuhan mau berikan, salurkan kepada jemaatnya melalui pemimpinnya. Paling tidak, saudaraku,
yaitu pengajaran-pengajaran firman yang didengar, saudaraku. Dan jemaat-jemaat yang mereka mendengarkan pengajaran firman dari pendeta tersebut, imannya mereka bertumbuh, saudaraku, ya. Dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, militan. Mereka jadi orang-orang yang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena mereka sudah diajarkan tentang apa yang benar. Nah, sama juga kita di sini, Bapak Ibu, kita pun juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan tanpa disuruh, tanpa diminta. Kita lakukan dengan segenap hati. Kenapa? Karena kita sudah mengerti. Kita mengerti karena kita sudah diajarkan dengan benar, saudaraku, ya. Maka itu beda antara murid dan jemaat, itu beda. Ya, murid Tuhan dengan jemaat Tuhan beda. Kalau jemaat Tuhan, dia tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan dengan baik. Tapi kalau murid Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah belajar, karena dia sudah diajarkan, karena dia mengerti, memahami. Sehingga apapun yang terjadi, dia punya komitmen yang begitu kuat. Dia punya keputusan yang mantap. Dia akan tetap setia mengiring melayani Tuhan, ya. Dan memang jemaat itu kadang-kadang mereka bisa cepat meninggalkan Tuhan. Tapi kalau murid Tuhan tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan karena mereka sudah diberikan dasar-dasar yang kuat, dasar-dasar yang kokoh sehingga mereka tidak mudah, saudaraku, meninggalkan Tuhan karena mereka sudah berakar di dalamnya. Ya, kalau jemaat itu mudah meninggalkan Tuhan, mudah terpengaruh. Makanya jangan heran dalam kitab Hosea berkata, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa, umat Tuhan, saudaraku, ya. Umat Tuhan bisa binasa. Aneh, ya. Jadi umat Tuhan tapi binasa. Kenapa itu? Binasa karena apa? Karena dia tidak mengenal Allah. Itu, saudaraku. Kalau jadi jemaat saja, dia akan tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Tapi kalau jadi murid Tuhan, dia bisa mengenal Allah dengan baik. Kenapa? Karena murid itu sukanya belajar. Nah, jemaat itu kan dia kurang suka belajar, makanya dia kurang mengerti, kurang memahami, kurang tahu, ya. Sehingga dia mudah sekali tersesat, saudaraku. Nah, itu beda antara murid Tuhan dengan jemaat Tuhan, ya. Saya berdoa supaya semua kita pagi ini adalah murid Tuhan, ya. Walaupun saya hamba Tuhan, saya juga masih menyatakan diri sebagai murid, artinya saya juga masih mau belajar. Kalau saya belajar, saya menggali firman, saya memahaminya, baru saya ajarkan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, jadi murid Tuhan hari ini, suatu hari saya berdoa supaya tidak lama lagi, saudara-saudara juga akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, ya. Paling tidak engkau lakukan bagi anak-anakmu atau cucumu, ya, atau orang-orang di dalammu. Nanti engkau buat komunitas sendiri lagi, ya. Sehingga banyak orang bisa mendengarkan firman-firman pengajaran yang engkau sampaikan. Bahannya dari mana? Ya ini dari yang saudara ikuti setiap hari ini. Saudara sudah dapat bahan banyak sekali. Jadi kalau nanti orang minta untuk khotbah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita udah siap. Karena kita ini nggak kekurangan bahan, ya. Setiap hari Tuhan kasih hal yang baru, ya. Kita bicara tema apa, saudaraku? Tema tahunan kita sudah punya, ya. Jadi kita nggak bingung, saudaraku. Jadi itulah Tuhan melengkapi kita di sini. Kita bersyukur, ya. Semua ini oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua, ya. Menyatakan kesungguhan hati, kesungguhan, ya. Cinta kasihnya dari hati yang tulus kepada pemimpin rohaninya. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan? Sudah, Pak John. Sudah, ya? Oke. Ya. Selamat pagi, Bu Indriani. Shalom. Mari kita lihat yang ketiga sekarang, saudaraku. Ya, ciri dari kemuliaan Allah dalam mencintai pemimpin. Nah, ini dia, saudaraku. Yang ketiga, selain kesentuhan, ciri yang ketiga dari kemuliaan Allah di dalam mencintai pemimpin itu apa? Yang ketiga, dia adalah orang yang memiliki apa, saudaraku? Dia memiliki perasaan hatinya sangat berduka. Sangat apa? Sangat berduka bila dia mendengar kata-kata perpisahan dari pemimpin rohaninya. Oh, mari kita lihat, ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-38, salah satu. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 38. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Amin. Amin. Saudara, jadi inilah Rasul Paulus. Dia menyampaikan kata-kata, ya, kata-kata perpisahan dengan jemaatnya di situ dan mereka semua sangat berduka cita, ya. Lebih-lebih Paulus berkata, saudaraku, karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Artinya mereka tahu Rasul Paulus pergi ini nanti sudah meninggalkan mereka selamanya. Artinya dia akan mati di situ. Nah, saya masih ingat di suatu gereja ketika waktu itu
Suasana kesatuan saya melayani di gereja itu, saya pimpin anak-anak muda ya, dan mereka senang sekali Bapak Ibu ya, jemaat juga baik orang-orang dewasa semua senang saudaraku ya. Pada saat saya akan pamit, saya mau berpisah, mereka nangis saudaraku ya, mereka peluk saya karena saya pada waktu itu ditugaskan ke satu tempat, ke daerah yang lain lagi saudaraku. Jadi kita lihat bahwa inilah saudaraku orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam mencintai pemimpin saudaraku. Itu dia memiliki perasaan hatinya yang sangat berduka bila dia mendengar kata-kata perpisahan dari pemimpin rohaninya ini. Oke, mari kita lihat ya apa yang menjadi hasilnya dari kemuliaan Allah di dalam mencintai pemimpin. Mari kita lihat ya. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang rendah hati. Karena apa? Karena dia perlu Tuhan di dalam doanya. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul 20 ayat 36, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Amin. Amin. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, kata-kata di ayat sebelumnya, yang disampaikan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang menerima kan bahagia, tapi lebih bahagia lagi dari sekedar menerima ketika dia memberi. Itu kebahagiaannya melebihi orang yang menerima. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Menerima sesuatu hadiah atau apapun yang kau terima, hatimu bahagia, senang. Tapi jauh lebih bahagia lagi ketika engkau memberi saudaraku ya. Kau menerima, kemudian engkau beri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu kebahagiaannya luar biasa ya. Dan setelah itu baru mereka bersama-sama, mereka berdoa ya. Berlutut, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Jadi ini adalah gambaran orang yang rendah hati. Saudara-saudara, orang yang rendah hati itu dia memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Dia perlu Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Amin. Ku datang juru selamat, angkat tanganmu. Berkatilah. Nah, orang-orang yang berdoa, Bapak Ibu sekalian, itu tanda orang yang membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan bilang begini, Tuhan, aku yang lemah, aku perlu Engkau, supaya aku menjadi orang yang kuat. Orang yang susah, dia akan berkata gini, Tuhan, aku dalam kesusahan, kesedihan, aku perlu Engkau untuk menghibur hatiku yang susah dan sedih ini. Amin, saudaraku. Orang yang rendah hati, dia butuh Tuhan dalam hidupnya, saudaraku. Karena dia tahu bersama dengan Tuhan, dia pasti menang. Bersama dengan Tuhan, dia pasti sembuh. Bersama dengan Tuhan, dia pasti berhasil. Bersama dengan Tuhan, dia pasti melewati segala sesuatu dengan baik. Amin, saudaraku. Nah, karena itu dia mau berdoa. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku? Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan ingin supaya kita tidak melupakan Tuhan. Kita ingat, oh ini waktunya aku berdoa. Oh ini waktunya aku mencari Tuhan. Oh ini waktunya aku beribadah. Aku bersyukur lewat masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupanku, keluargaku, dalam keuanganku, ekonomiku, bisnisku, karirku, dalam segala keadaan. Oh ini saatnya Tuhan mau aku berdoa. Aku mencari Tuhan, aku beribadah. Amin, saku. Dan disitulah kita mendapatkan penghiburan, mendapatkan pengharapan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan. Kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, itu orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau orang sombong, saudaraku, dia merasa bahwa dia hebat, dia bisa segalanya, dia tidak butuh Tuhan, tidak berdoa, saudaraku. Dan orang-orang seperti ini biasanya, saudaraku, mereka berakhir dengan sesuatu yang sangat memilukan. Mereka berakhir hidupnya dengan sesuatu yang sangat mengecewakan. Mereka menyesal, tapi sudah terlambat, saudara-saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya kita rindu Tuhan ya di pagi ini seperti rusa merindukan sungai yang berair.
dan seperti domba merindukan rumput yang hijau, dan juga seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan. Demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Katakan amin ya. Oh, saudara-saudara, saya bersyukur saya merenungkan Bapak Ibu lewat peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Malaysia itu. Itu di situ Tuhan ingin mengajarkan saya begini, John, kamu lihat di saat manusia tidak bisa menolongmu, di saat dokter sudah tidak bisa menolongmu, walaupun dia dokter ahli, dia dokter kepala rumah sakit, di situ tidak bisa menolongmu, akulah yang menolong engkau. Kalaupun ada orang hebat, pintar, orang-orang perdukunan tidak bisa menolongmu, aku Tuhan yang bisa menolongmu. Oh, saudaraku, itu membuat saya lebih mencintai Tuhan ya di atas segalanya, dan tidak salah kalau saya mencintai Tuhan dan saudara mencintai saya sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohani, itu juga tidak salah. Amin. Kalau saya tidak mencintai Tuhan, saudara juga tidak akan mencintai saya, bukan? Demikian juga sebaliknya, karena saudara mencintai Tuhan, saya juga mencintai saudara, karena dalam diri kita ini ada Tuhan, ya. Sehingga kita akan lihat sesuatu yang ajaib, yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Dan kabar baik bagi kita semua, orang-orang yang mencintai Allah, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita datang pagi ini karena kita terpanggil sesuai rencana Allah. Amin, saudaraku ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan begitu setia seperti tadi kita nyanyikan ya. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Soalnya lihat dua lagu tadi kita nyanyi tentang kebaikan Tuhan. Dan saya berharap ini merupakan kado spesial buat putrinya Pak Lukas ya, yang hari ini berulang tahun. Nanti kita sebentar ramaikan ya, kita rayakan di grup. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat yang kedua, soal kasih Tuhan. Hasil yang kedua, nanti Ibu Indriani akan berdoa setelah firman Tuhan ini. Mari kita lihat hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memiliki rasa kasih sayang yang begitu besar. Yang begitu besar bagi siapa? Bagi pemimpin rohaninya. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 37. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Amin. Amin. Kenapa, saudaraku? Jemaat menangis, mereka semua menangis terseduh-seduh sambil memeluk Paulus, mereka mencium dia berulang-ulang, saudaraku. Itu kenapa? Karena mereka merasa diberkati melalui pelayanan Rasul Paulus. Mereka merasa firman-firman yang diajarkan itu membuat iman mereka bertumbuh, membuat mereka makin mencintai Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin lebih taat dan setia. Dan itulah sebabnya sebagai rasa syukur kepada mereka, mereka memeluk Paulus, mereka mencium dia, saudaraku ya. Berulang-ulang itu merupakan sebuah perasaan, pernyataan cinta kasihnya. Saudaraku ya, itu indah sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita akan lihat saudaraku untuk hal yang ketiga ini, hasil yang ketiga. Haleluya. Oke, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan siap-siap. Siap-siap apa? Mujizat Tuhan akan terjadi. Siap-siap. Siap-siap apa? Pertolongan Tuhan akan datang atasmu. Siap-siap. Siap-siap apa? Kemenangan Tuhan beri kepadamu atas musuh-musuhmu. Amin, saudaraku ya. Jadi luar biasa, orang mengasihi Tuhan itu tidak rugi ya. Mengasihi pemimpin rohaninya juga tidak rugi, Bapak Ibu sekalian. Karena itu Tuhan pun akan menyatakan kemuliaan Allah di dalam saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, saudaraku. Mari kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Kita perhatikan ini, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang setia. Setia apa, saudaraku? Dia setia menemani pemimpinnya sampai ke tempat tujuannya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-38. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 38. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan
bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Amin. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Jadi sudah lihat orang percaya taat pada firman, dia menjadi orang yang setia menemani. Jadi mereka menemani Paulus ini, pemimpinnya, sampai kemana? Ke kapal. Itu tempat tujuannya. Paulus naik kapal dan berlayar. Berlayar ke tempat yang menjadi tujuannya, yaitu di Yerusalem. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, nah kita lihat di sini ya, bahwa seperti Elisa dengan Elia, saudaraku. Elisa nempel terus dengan Elia, kemanapun Elia pergi, saudaraku. Elisa nempel terus, ikut terus, saudaraku. Sampai pada saatnya, saudaraku, Elia dibawa ke dalam kemuliaan. Artinya Elia berpisah dengan Elisa. Wow, pengurapan yang ada pada Elia itu turun kepada Elisa, dan luar biasa Elisa mendapatkan impartasi roh Elia 2 kali lipat. Tuhan pakai dia melakukan mujizat-mujizat besar, lebih besar daripada yang dilakukan oleh seniornya, yaitu Elia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersama-sama dengan pemimpin, apa yang Tuhan berikan kepada pemimpin itu akan mengalir, akan juga datang kepada kita, saudaraku. Ya, yang lain lagi saudara yang kesempuhannya itu Elisa dengan Elia, saudaraku. Lihat lagi saudara, Yosua dengan Musa. Pada saat Musa, dia ikut Musa kemanapun Musa pergi dengan setia, saudaraku. Dan pada saat Musa diangkat ke dalam kemuliaan, saudaraku, apa yang ada pada Musa itu turun ke Yosua, saudaraku. Ya, biasa air mengalir dari tempat tinggi turun ke tempat yang rendah, dari atas turun ke bawah. Amin, saudaraku. Tidak pernah ada air itu mengalir secara alamiah dari bawah naik ke atas, ya, kecuali kita pakai sanyo, ya, kita narik dari dalam tanah baru bisa naik ke atas, air naik ke atas. Tapi ini secara alamiah, saudaraku, air itu turun dari tempat yang tinggi, mengalir dari tempat atas, turun ke tempat yang rendah. Nah, kita pun demikian, seperti itu. Dekat dengan pemimpin, apa yang Tuhan kasih kepada pemimpin kita dapatkan. Paling tidak, saudaraku, semacam pewahyuan, penyingkapan rahasia ini engkau dapatkan. Yang mungkin sampai selamanya engkau belum pernah dapatkan di mana-mana, tapi ketika di CLCC ini, gereja CLCC yang engkau dapatkan ini, wow, bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian ya. Itu luar biasa, sangat membahagiakan kita sekalian. Ini Bapak Ibu, saudara, lihat lagi, saya kasih contoh yang lain ya. Yesus dengan murid-muridnya, saat Yesus naik ke sorga, saudaraku. Karena mereka ikut Yesus dengan setia, walaupun ada yang mengkhianati dia, ada yang menjual dia, ada yang menyangkali dia, tapi puji Tuhan, mereka tetap setia bersama dengan Yesus ini. Saudaraku, apa yang ada pada Yesus, kuasa yang ada pada Yesus turun kepada 12 murid itu, dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saudaraku, engkau akan sama, ya, baik hari ini maupun 5 tahun yang akan datang, kecuali dalam 2 hal. Apa 2 hal itu? Hal yang pertama, dengan siapa yang kau bergaul. Yang kedua, buku-buku yang Anda baca. Ya, dengan siapa yang kau bergaul. Kalau kau bergaul dengan orang pintar, engkau jadi pintar. Kau bergaul dengan orang sukses, engkau jadi orang sukses. Engkau bergaul dengan orang benar, engkau jadi orang benar. Engkau bergaul dengan mental pemenang, engkau juga memiliki mental pemenang. Engkau bergaul dengan orang yang suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, engkau jadi seperti itu. Engkau bergaul dengan orang yang diurapi Tuhan, engkau akan mengalami pengurapan Tuhan. Dan sebaliknya, kalau engkau bergaul dengan orang yang gak kena, saudaraku ya, bergaul dengan perampok, bergaul dengan pencuri, bergaul dengan penjudi, pemabuk, pezina, nah, engkau akan dipengaruhi oleh mereka, karena itulah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk, saudaraku, itu saudara yang kasih Tuhan, dia mempengaruhi kehidupan kita, ya, kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? Mau makan, kita berdoa dulu. Mau tidur, kita berdoa dulu. Bangun tidur, kita berdoa dulu. Mau pergi kemana, kita berdoa dulu. Karena kita bergaul dengan orang-orang gak kena ini, saudaraku, itu pengaruh-pengaruh mereka, perilaku mereka, saudaraku. Sifat-sifat tabiat mereka itu mempengaruhi hidup kita, ya. Seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya pada pagi hari ini kita perlu menjaga ini, ya. Kita menjaga bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaan dalam diri kita. Nah, saudaraku, itu rahasianya apa? Karena kita belajar mencintai pemimpin, ya. Dan saya percaya orang mencintai pemimpin, kemuliaan Allah turun atasnya, ya. Saya ingat ketika Kaleb dan Yosua, saudaraku, mereka begitu mencintai Musa, walaupun teman-teman mereka ingin melempari Kaleb dan Yosua yang baru pulang mengintai bersama-sama dengan mereka, karena mereka memberikan laporan yang positif, sementara teman-temannya itu melaporkan hal yang negatif. Saudara, pada waktu mereka mau mengancam melempari Kaleb dan Yosua dengan batu, di situ Tuhan menyatakan kemuliaan, ya, luar biasa. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, kau mencintai pemimpin,
Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu, ya, dalam keluargamu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, semua Tuhan nyatakan kemuliaan. Bless me and my God bless you. Berkati saya dan Tuhan yang saya layani juga akan memberkati saudara-saudara sekalian, ya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, dan Ibu Indriani akan berdoa buat kita semua di pagi ini. Ya, shalom, selamat Ya, pagi semuanya. shalom. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami harus mencintai pemimpin kita, hamba kita Tuhan, agar kita lebih setia melayani dan mencintai Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika mencintai hamba-Mu Tuhan, ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Dan kami percaya ketika kita menabur, pasti Tuhan kembalikan dan kita akan menuai hasilnya Tuhan. Berkati Tuhan, tambah hari tambah mengasihi Engkau Tuhan, hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami akan melakukan, dan kami akan menjadi pendoa-pendoa yang setia, dan kami akan menjadi kami akan menjadi orang yang selalu taat akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami taat kepada-Mu Tuhan, kami akan memperoleh keselamatan dan pertolongan kami Tuhan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati semua yang ikut Zoom Tuhan. Kami percaya semua yang ikut Zoom akan mengasihi Engkau lebih jauh, lebih heran Tuhan. Terima kasih apa yang permasalahan apapun yang dilakukan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Dan berkati hamba-Mu bersama keluarganya Tuhan. Kami tahu Tuhan hamba-Mu mencintai Engkau Tuhan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu, apa yang diinginkan oleh hamba-Mu akan menjadi nyata dalam kehidupan mereka sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PX John Sambunan MA. Kami persilahkan Pak John. Amin. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat luar biasa yang sudah dinaikkan, ya. Untuk kita sekalian, doa peneguhan firman Tuhan. Oke, Tuhan berkati Bu Indriani, dan selamat datang Bu Stevia Andreas dari Ambon, ya, sudah bersama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Joyce itu merasakan, ya, dia ikut kebaktian CLCC dan pengurapan itu turun ke dia sehingga dia selalu bersaksi, Pak John, tangan saya bergetar. Oh, Bapak Ibu sekalian, saya percaya orang-orang demikian yang ikut terus, nempel terus, dia dapatkan itu. Amin, ya. Saya yakin semua kita juga akan mengalami hal yang sama. Tuhan berkati. Kembali kepada host kita, Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Iya, terima kasih kepada Tuhan Kristus. Pagi hari ini kita boleh menerima berkat firman yang baru kepada kita, yaitu untuk belajar untuk mencintai pemimpin dalam kehidupan kita. Di situ kita akan melihat kemuliaan Allah. Agar kita bisa melihat hasilnya, itu kita harus menjadi orang yang rendah hati. Bahkan kita harus memiliki orang yang punya kasih sayang terhadap pemimpin kita. Bahkan untuk tetap menjadikan orang-orang kita menjadi orang-orang yang setia, menemani pemimpin kita. Contohnya yang salah satu yaitu kepada hamba Tuhan kita, gembala kita, sampai tujuannya. Tuhan Yesus memberkati agar firman ini teraplikasi di dalam kehidupan kita, untuk kami tetap mau belajar mencintai pemimpin kita, dan kita pasti percaya kita akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Pastor John yang begitu setia memberkati kita melalui ibadah kita pagi hari ini, melalui firman-Nya, bagaimana kita mencintai pemimpin kita agar kita bisa dapat melihat kemuliaan Allah. Yaitu tadi poin-poinnya. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan, dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan. Demikian juga terima kasih kepada Opa Bruri yang tadi juga sudah berdoa untuk doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri, dan Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri dan Oma Rosalin yang ada di Jerman. Salam buat keluarga semua yang Jerman. Dan juga pada Ibu Indriani yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Indriani yang ada di Sidoarjo bersama keluarga besarnya.
Amin. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa pepetik. Doa pepetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Terima kasih Pak Lukas untuk kesempatan buat saya. Shalom kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan I receive. I receive. Amin Bu Joyce. Luar biasa ya. Pakai kostum CLCC. Kita berapa tahun yang lalu ya di Batu Malang. Puji Tuhan. Oke, kita akan sama-sama menaikkan doa profetik. Semua kita mengaminkan dengan berkata I receive. Apa itu I receive? Itu artinya aku terima ya. Mau terima apa? Terima pertolongan, terima kemenangan, terima kesembuhan, terima berkat, terima kebaikan Tuhan ya. Dan terima masa depan penuh harapan. Itu iman, saudaraku. Haleluya. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Net, Pak John. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam gerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus.
buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Joyce yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce sama suami, anak, mantu, cucunya yang ada di Sidoarjo. Sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yes. Dan kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Pak Selamat Lukas. malam waktu Jerman. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, ucapan penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat serta perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi Jalan Palm Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sewati di nomor 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari tahun 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 30 Januari tahun 2024, Saudari Kesia Temi Krisnanto, putrinya Bapak Lukas Nanto, saya sendiri dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya. Hari ini ulang tahun putrinya. Kita akan doakan ya. Oke. Kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Kesia, shalom. Selamat ulang tahun Kesia ya. Oke. Apa kabar Kesia? Puji Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini putrinya ya, luar biasa yang benar-benar mencintai Tuhan ya, luar biasa. Oke, kita akan berdoa untuk Kesia ya hari ini. Tuhan Yesus bersama dengan Kesia ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini sama-sama dan nanti setelah itu kita akan berdoa untuk adik Kesia yang hari ini berulang tahun ya. Yang keberapa Kesia? 22 Pastor. Wow, luar biasa. Amin ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini sama-sama ya untuk Tuhan. Haleluya. Praise. Terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. To you. Sit now. Happy birthday belum? To you. Happy birthday. Kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Sekali lagi katakan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati adik Kesia, kita akan berdoa bersama-sama. Mari arahkan tangan di hadapan Tuhan untuk adik Kesia Temi Krisnanto. Karena Tuhan hari ini usiamu ditambahkan Tuhan genap berusia yang ke-22 tahun. Tuhan kami berdoa di usia yang baru ini, Kesia lebih hari lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Semakin hari hatinya semakin melekat dengan Tuhan. Dijauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan. Dijauhkan dari segala gangguan, pengaruh-pengaruh roh jahat apapun. Di dalam nama Yesus, dijauhkan dari tangan-tangan jahil yang menyentuhnya. Dijauhkan juga dari pandangan mata orang-orang jahat yang mengincarnya. Dijauhkan Tuhan, tutup bungkus Kesia dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berkata hari ini, Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan beri engkau pertolongan, Tuhan beri engkau masa depan penuh harapan, jadilah sukses, jadilah menang, jadilah kuat menggapai semua harapan dan impianmu. Bersama dengan Tuhan, engkau dibawa Tuhan untuk naik dan tidak akan turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor di dalam nama Yesus. Sebagaimana yang Tuhan sudah lakukan kepada ibumu semasa hidupnya, dalam nama Yesus Tuhan lakukan hal yang sama bagimu. Tuhan akan membuat karirmu cemerlang, Tuhan buat engkau masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, semua doa-doa engkau naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan beri engkau pertolongan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati studimu, Tuhan beri engkau hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan, kebrilian, kejeniusan. Engkau akan dibedakan daripada yang lain, karena roh Tuhan ada padamu. Dalam nama Yesus, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakangmu. Tuhan utus malaikat menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memudahkan semua jalan-jalanmu. Tuhan melancarkan semua apa yang kau lakukan itu dilancarkan oleh Tuhan. Pintu yang tertutup dibukakan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan dengan kebaikannya akan memberi engkau pertolongan, dan engkau akan lihat kemurahan dan kebaikan Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Engkau akan mengalami kemujuran, engkau akan mengalami kebaikan daripada Tuhan, destiny daripada Tuhan. Itu akan menjadi kenyataan. Semua janji-janji firman yang kau dengar, semua digenapi dalam nama Yesus. Oleh karena iman dari orang tuamu, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Di dalam nama Yesus, menjadi orang yang selalu memuliakan Tuhan dan kemuliaan Tuhan turun atasmu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan berkati juga Pak Lukas yang selalu mendampinginya sebagai ayah, yang juga Tuhan memberikan motivasi, memberikan juga Tuhan dukungan, dan juga memberikan Tuhan semangat bagi Kesia. Berkati Pak Lukas, buat dia berhasil, beruntung, berkemenangan, mengalami kebaikan, kemujuran, mengalami kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Semua urusan-urusannya semua dilancarkan, dimudahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Berkati Oma Nana di usia makin bertambah senja, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera,
kebaikan-Mu untuk Om Nana sampai akhir hidupnya, dan semua yang hadir pagi ini diberkati Tuhan. Semua yang hadir pagi ini juga diberikan pertolongan, diberikan perlindungan, diberikan damai sejahtera, diberikan kekuatan. Tidak ada pintu yang tertutup, semuanya terbuka. Tidak ada jalan yang buntu, semuanya terbuka. Dalam nama Yesus, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Di tahun 2024 ini, engkau akan lihat kemuliaan Allah akan dinyatakan atas hidupmu, atas keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan juga atas rumah tanggamu, atas juga pelayananmu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mungkin Terima ada kasih, sepatah Pak kata John. yang mau disampaikan oleh Kesia, oleh Pak Lukas, dipersilakan. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bapak Ibu yang ikut mendoakan Saudara. di umur yang 22 tahun ini. Semoga selalu menjadi Ya, yang betul. Tuhan, pelayanannya makin Belum. bekerja. Terus skripsinya juga lancar di 2024 ini. Amin. Amin. Ya. Ya, terima Praise kasih God. Pastor John Sarbunan yang sudah mendoakan anak saya dan keluarga. Terima kasih Opa Bruri, Oma Rosalin, Ibu Triani, Sama. Ibu Lili, Ya. Ibu Sita, terima kasih Ibu Meliawati, Ibu Tevi yang sudah mendoakan anak saya dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, diberikan umur Amin. panjang, sehat, Yes. sukses selalu dalam kehidupan Amin. dalam pelayaran kehidupan kita bersama keluarga Amin. besar. Sehat selalu ya, amin Bapak Ibu. Terima kasih. Amin. Happy birthday, Kesia. Ya. Panjang umur, sehat selalu. Oke, Berkati. semuanya saya hitung pada hitungan yang ketiga, dan kita lambaikan tangan sambil mengucapkan selamat ulang tahun buat anak Kesia ya, adik Kesia. Mari kita ucapkan ya. Saya hitung pada hitungan yang ketiga, semua lambaikan tangan ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Selamat ulang Kesia. tahun, Kesia. Tuhan Ya, memberkati sehat selalu, ya. diberkati Amin. Tuhan. Amin. Sehat selalu ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya Pak John, bisa tambah sedikit. Ya, Waktu silakan Bu Pak John Joyce. berdoa luar biasa, Roh Kudus hadir di tengah-tengah. Tangan saya bergetar sampai sekarang. Itu Amin. doa orang benar besar kuasanya. Tuhan Amin. hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Kesia, Ya. luar biasa. Roh Kudus hadir di ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Terima kasih Bu Indriani, Bu Ya. Sinta, Selamat Nih, malam, dan Terus Melia Pak Bakti. Dori. Ya. Ya. Selamat istirahat dan Andrian. memberkati. Ya. Seorang Stevi. Ya. Pak Lukas ya. Terima kasih Tuhan semuanya. berkati Bu Terima kasih Stevi. Pak John. Ya, sama-sama Bu Rosalin, Pak Bruri. Selamat beristirahat. Terima kasih. Ya. Ini ada teman kita Bung Stevi dari Ambon Ya. 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 Kami Papi, Ya, Lakers terima kasih. Ya. Ya, Lakers Lapan. Ya, Selamat dank u Lakers. wel mevrouw. Thank you, Bel. Ya, dan berkati. Bye. Ya, Tuhan Bye, memberkati bye. semuanya. God bless you Ya. all. Ya, God bless you all. Selamat beristirahat. Selamat Pak beristirahat. Bruri, Bu Selamat Rosalin, beraktivitas, selamat malam ya. Ya, selamat Selamat beraktivitas malam. buat semua di Indonesia. Ya. Amin. Bye. God bless you Bye-bye. all. Bye-bye. Bye. Ya. Ya, Bu Indriani.